Hey hop up gengs. Bumi adalah tempat kaya yang bisa menghidupi penghuninya, termasuk manusia. Dengan memanfaatkan kekayaan alamnya dari yang ditemukan gratis, seperti air dan sinar matahari, hingga material-material yang amat langka, yang dihasilkan dengan cara yang tidak gampang dan membutuhkan keahlian, modal, dan pekerja banyak serta ahli. Makanya produksinya tidak semua orang bisa, bahkan cuma beberapa negara saja yang bisa memproduksi material langka tersebut dalam jumlah yang besar. Berikut rangkumannya. List pertama dalam daftar material langka adalah yang paling populer dan favorit, emas. Sebagai standar keuangan di banyak negara, dijadikan perhiasan dan untuk bahan material beberapa produk. Langka, bernilai besar, membutuhkan waktu panjang untuk menghasilkan, dan juga butuh peralatan khusus. Emas adalah material yang paling diburu, membawa untung bagi penghasilnya. Dan berikut, negara-negara penghasil emas terbesar di dunia. Dirangkum dari berbagai sumber, dengan data dan urutan bisa berubah sekali-kali. Di urutan ke-7 dari rangkuman Kontan dan urutan ke-6 di Kompas adalah Peru. Dengan produksi emas pada tahun 2019 berjumlah 130 metrik ton. Di lain sisi, Peru terus bermasalah dengan kerusakan tanah dan deforestasi hutan Amazon yang masuk dalam lingkup wilayahnya. Sedangkan Ghana, yang berposisi sama dengan Peru menurut Kontan, malah berada di urutan ke-8 menurut rangkuman Kompas, dengan jumlah produksi 130 metrik ton pada tahun 2019. Untuk Afrika, Ghana lah yang terbesar dalam produksi emas, melampaui Afrika Selatan di urutan ke-10. Mengalahkan kedua negara tersebut, negara kita Indonesia berada di posisi ke-6 menurut Kontan, dengan produksi emas 160 metrik ton pada tahun 2020. Sedangkan Kompas yang mendudukannya di posisi ke-7 menyebutkan Indonesia memproduksi 4,4 juta troy ounce pada tahun 2018. Mari berbangga seperti biasanya saat orang luar negeri menyebut nama negara kita. Mining Technology, laman yang khusus membahas pertambangan di seluruh dunia, memasukkan salah satu tambang yang ada di Indonesia di urutan kedua, penghasil emas terbesar di dunia, yakni Grasberg Gold Mine, pertambangan yang ada di Kabupaten Mimika, Papua, yang 48,8% sahamnya dipegang oleh Freeport-McMoRan dan 51,2% sahamnya sudah dimiliki Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Masih dari laman tersebut disebutkan tambang ini menghasilkan 46 million ounce emas dari tahun 1990 hingga 2019. Setengah dari produk emas Indonesia berasal dari tambang ini. Dan dari situs database ekonomi global, CEIC menyebutkan cadangan emas Indonesia sebesar 4,6 juta dolar per bulan 7 2021. Mengalahkan Indonesia, Kontan dan Kompas mendudukan Kanada di urutan ke-5. Dengan produksi emas pada tahun 2019 mencapai 180 metrik ton. Berada di bawah Amerika Serikat yang juga stabil duduk di peringkat ke-4 dengan produksi emas pada tahun 2019 mencapai 200 metrik ton. Dan cadangan emas saat ini diperkirakan sebesar 3.000 metrik ton. Mining Technology bahkan memasukkan 2 tambang yang ada di Amerika Serikat ke dalam daftar 10 pertambangan emas terbesar, yakni Cortez Gold Mine yang berada di urutan ke-10 dan Carlin Trent Gold Mine berada di urutan ke-6. Urutan ketiga adalah Rusia, dengan produksi emas pada tahun 2019 sebesar 310 metrik ton, dan cadangannya mencapai 5.300 metrik ton. Tambang terbesarnya sendiri berada di urutan ketiga tambang emas terbesar di daftar Mining Technology, yakni
Olimpiade Gold Mine yang berada di desa Yeruda dan menyumbang setengah dari total emas di Rusia. Urutan kedua adalah Australia dengan produksi emas pada tahun 2019 mencapai 330 metrik ton, dan Boddington Gold Mine adalah tambang terbesarnya yang berada di Tenggara Perth, Australia Barat, yang juga berada di urutan ke-7 tambang emas terbesar di dunia menurut Mining Technology. Sementara negara dengan penghasil emas terbanyak di dunia masih Cina selama 10 tahun terakhir. Negara tirai bambu ini menghasilkan 420 metrik ton setiap tahunnya. Dengan populasi 1,39 miliar jiwa, Cina juga dinobatkan sebagai konsumen perhiasan emas paling besar. Wajar dong ya? Oke, lanjut ke material langka selanjutnya, yakni nikel. Yang saking langka, nikel murninya hanya bisa didapatkan di kerak bumi. Itu pun dalam jumlah yang sangat kecil. Dan berikut 7 besar negara penghasil nikel terbanyak di dunia. Di urutan terbawah top 7 adalah Cina, yang dalam kurun waktu 2018 hingga 2019 telah memproduksi 110.000 metrik ton. Dan perusahaan produsen nikel terbesar di negara ini adalah Jinchuan Group International yang merupakan perusahaan induk dari Jinchuan Group. Di atas Cina ada Kanada dengan total produksinya mencapai 180.000 metrik ton pada tahun 2019. Dengan 2 perusahaan pemasok terbesarnya, Sudbury Basin, pemasok terbesar kedua, dan Glencore, pemasok terbesar yang juga menjadi tambang terbesar di Kanada dan terbesar kelima di dunia. Sementara di posisi kelima ada Australia, yang total produksi nikelnya pada tahun 2019 mencapai 180.000 metrik ton. Di urutan keempat adalah negara yang berada dalam kekuasaan Prancis, New Caledonia, yang produksi nikelnya semakin naik hingga tahun 2019, menyentuh angka 220.000 metrik ton. Namun dahulu, negara ini tidak menjual nikelnya kepada Cina, tidak seperti yang dilakukan Indonesia. Untuk memperbaiki industri dalam negerinya, barulah di tahun 2016, kegiatan ekspor nikel ke Cina pun dilakukan, dengan mengirimkan 2 juta ton. Ekonomi negara ini pun hingga sekarang bergantung pada nikel. Kemudian di urutan ketiga adalah Rusia. Dengan total produksi pada tahun 2019 adalah 270.000 metrik ton. Urutan kedua adalah Filipina, dengan total produksi pada tahun 2019 mencapai 420.000 metrik ton. Dan selain Indonesia, negara ini termasuk eksportir nikel terbesar ke Cina dengan 30 pertambangan yang memasok. Baik, di urutan pertama penghasil nikel terbanyak di dunia adalah negara kita, Pop Gengs, Indonesia. Dengan produksi tahun 2019 mencapai 800.000 metrik ton. Dengan cadangan mencapai 27 juta metrik ton. Yang diwanti-wanti bisa mengalahkan kelapa sawit sebagai komoditi terbesar kedua yang diekspor. Material langka lainnya yang mungkin kurang familiar tapi banyak dibutuhkan adalah rhodium. Logam paling langka, membuatnya jadi yang termahal dari semua logam yang digunakan untuk perhiasan. Logam mulia ini umumnya digunakan sebagai pelindung plating pada keping emas dan perak, yang membuatnya tahan lama dan nampak mengkilat terang. Itu karena sifat material ini keras dan sulit untuk pudar. Juga digunakan untuk membuat cermin dan lampu sorot, serta perhiasan. Karena kegunaannya sebagai produk sampingan inilah, jarang banget yang mau berinvestasi di rhodium. Dan hanya ada 3 negara yang memproduksi secara konsisten dan signifikan: Afrika Selatan, Rusia, dan Kanada. Satu lagi logam yang lebih mahal daripada emas, yakni platinum. Karena tingkat kepadatannya itu lebih tinggi dari emas yang membuatnya lebih berat. Selain itu, perhiasan dari platinum membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak dibandingkan emas. Dan salah satu material terlangka yang tiap tahunnya hanya sekitar 160 ton yang ditambang. Dan Afrika Selatan lah yang memasok 3/4 dari pasokan dunia.
Lalu menyusul Rusia dengan 80% cadangan logam platinum. Oke baik, material lainnya adalah metamfetamin, yang di Indonesia dikenal dengan nama sabu-sabu. Penemuannya berawal di tahun 1871 dari seorang ahli farmasi Jepang, Nagai Nagayoshi, yang sedang riset di Universitas Humboldt, lalu berhasil mengisolasi senyawa ephedrina yang berfungsi sebagai stimulan dari tumbuhan Cina, Ephedra sinica. Awalnya diharapkan ini bisa membantu penderita asma. Namun, perusahaan menolak untuk memproduksinya karena efeknya tidak jauh berbeda dari adrenalin. Nagayoshi pun terpicu untuk mengembangkannya dan jadilah metamfetamin. Tapi karena Nagayoshi tidak menemukan cara yang praktis untuk menghasilkannya, metamfetamin pun terlupa. Hingga tahun 1919, ahli kimia Jepang lainnya, Akira Ogata, menemukan cara mudah menghasilkan kristal metamfetamin. Resep ephedrin dari Nagayoshi dicampurnya dengan fosfor merah dan iodin. Resep tersebut dibeli oleh sebuah perusahaan farmasi Inggris, Borough Wellcome & Co. Lalu dipasarkan di Eropa sebagai obat gangguan kejiwaan. Tahun 1934, perusahaan farmasi Jerman, Temmler, memproduksi metamfetamin untuk publik dengan nama dagang Pervitin, yang dimaksudkan untuk meningkatkan konsentrasi dan tingkat kesadaran. Kini, Amerika Serikat dan Meksiko adalah penghasil met tertinggi. Dan di Asia, Burma, Laos, Myanmar, dan Thailand adalah pemasok terbesarnya. Sedangkan Cina adalah sumber utama masuknya met ke Amerika. Bisa jadi terbesar di dunia ya berarti? Gimana dengan Indonesia?